Ini adalah AI PC dari MSI. Kenapa disebut sebagai AI PC? Karena laptop yang satu ini udah menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7 yang memiliki Neural Processing Unit atau unit yang spesifik untuk menghandle berbagai beban pekerjaan yang berhubungan dengan AI atau Artificial Intelligence. Artinya pekerjaan AI yang dilakukan di laptop ini bisa dikerjakan tanpa perlu terhubung ke internet. Ini disebut sebagai on-device AI. Nah, selain itu laptop yang ini juga sudah hadir dengan sertifikasi Intel Evo Platform serta mendukung fitur Intel Unison. Sementara itu dibandingkan yang dulu, sekarang RAM-nya udah 32GB dual channel. IGP-nya udah bisa ray tracing dan bisa Intel XeSS, layarnya OLED 100% DCI P3 dengan resolusi 2,8K. Dan semua itu datang dalam laptop yang di bawah 1 kg. Ya, ini adalah MSI Prestige 13 AI Evo. Oke, laptop yang satu ini sudah bisa on-device AI. Nah, pentingnya apa yang satu ini? Kan udah ada cloud ya, cloud AI udah ada, atau AI cloud ya. Nah, pentingnya on-device AI ini adalah saat data yang kita mau AI kan atau kita mau olah pakai AI itu tidak boleh di-sharing kemana-mana, alias datanya rahasia ya. Nah ya, masa dokumen rahasia mau dirapihkan paragrafnya kita kirim ke cloud? Ya namanya diumbar. Makanya ada on-device AI seperti yang ada di MSI Prestige yang satu ini. Nah, karena kerja AI-nya udah dibebankan ke unit spesifik sendiri, kinerja prosesornya juga nggak terganggu. Jadi kita tetap bisa pakai si laptop untuk pekerjaan-pekerjaan lain sambil proses AI-nya jalan di background misalnya gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya berbagai fitur Windows yang mampu memanfaatkan AI seperti misalnya background blur, kamera filter, dan auto lock Windows ya saat pengguna lagi pergi. Kemampuan AI secara offline ini jadi lebih penting lagi. Oh ya, selain dibahas bahwa dia sudah punya on-device AI, kita juga tadi nyebutin bahwa dia itu disertifikasi Intel Evo dan dia punya Intel Unison ya. Ingat ya, Intel Evo itu bukan nama prosesor, tapi ini adalah sertifikasi. Ini masih banyak yang nanya nih, kalau antara prosesor Intel Evo ini sama Core i9 bedanya gimana? Ya nggak ada. Evo itu sertifikasi, Core i9, Core Ultra itu bisa masuk ke dalam Evo. Nah, kalau di sini artinya laptop ini sudah memenuhi berbagai macam standar yang ditetapkan oleh Intel untuk menjamin kenyamanan dan keandalan laptop saat digunakan. Mulai dari performa, reliabilitas, daya tahan baterai, konfigurasi RAM, konektivitas, layar, hingga performa laptop saat tidak terhubung ke baterai, itu semua sudah ada standarnya. Jadi kalau udah Evo namanya, itu udah harus ikutin standar yang ketat. Jadi udah paham ya Evo itu seperti apa ya? Kalau nggak paham, kita udah ada beberapa video tentang Evo. Spesifik bahas tentang Evo, dicek aja ya. Nah, kalau untuk Intel Unison sendiri, ini berfungsi untuk menghubungkan smartphone, tablet, dan PC atau laptop kita. Dengan fitur ini kita bisa melakukan transfer file, termasuk foto dan video tanpa perlu pakai kabel. Selain itu kita juga bisa menggunakan layar smartphone atau tablet sebagai monitor yang kedua. Notifikasi yang ada di smartphone bisa muncul di laptop kita. Nah, ini akan membantu untuk mengurangi distraksi dari suara notifikasi smartphone sendiri ya. Jadi kalau lagi kerja gitu di kantor, pakai Unison aja. Jadi tampilnya di sini nanti. Nanti kita akan bahas dan uji semua kemampuan termasuk on-device AI dan Intel Unison ini. Tapi sekarang kita mulai dari dasar spesifikasinya dulu. Oke, untuk prosesor dia menggunakan Intel Core Ultra 7 155H. Codename-nya itu adalah Meteor Lake. Base power di 28 watt. Dia punya 16 core dan 22 thread. Ini terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Nah, yang LPE atau low power efficient core ini penting banget di sini. Nanti kita lihat ya. Kalau yang satu ini biasanya penting kalau kita lagi ada pengujian video gitu, nonton video. Karena core yang lain semua bisa dimatikan, disisakan 2 core yang low power banget ini. Itu efeknya nanti luar biasa. Kita lanjut. Untuk maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Ini juga udah gede nih. Untuk integrated graphicsnya dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores, maksimum frekuensi di 2,25 GHz, sudah support ray tracing. Keren ya, integrated graphics support ray tracing dan juga udah support fitur Intel XeSS atau Intel Xe Super Sampling. Fitur ini memanfaatkan kemampuan machine learning yang membantu untuk merekonstruksi detail subpixel dari pixel di sekitarnya serta melakukan kompensasi pergerakan dari frame sebelumnya. Rekonstruksi ini dilakukan oleh neural network ya, AI juga nih, yang telah dilatih untuk memberikan kualitas gambar dan performa yang maksimal untuk penggunanya. Jadi ini bisa dibilang AI Enhanced Upscaling. Hasilnya kita bisa dapat frame rate yang lebih tinggi dengan kualitas gambar yang tidak jauh berbeda dari resolusi aslinya.
Jadi idenya di sini adalah kita bisa pakai resolusi yang lebih rendah untuk menjalankan ray tracing dan segala macam di GPU, lalu ini dinaikkan resolusinya pakai AI. Dan hasilnya adalah kualitas gambar yang dihasilkan di ujung akhirnya, misalnya 720p jadi 1080p, akan mirip dengan kalau kita jalankan di 1080p beneran secara kualitas. Yang beda adalah frame rate-nya yang lebih tinggi. Dan tentunya dia juga ada support QuickSync dan AV1. Ya ini udah standar lah ya di mana-mana. Untuk konfigurasi RAM, yang satu ini pakai 32GB LPDDR5 6400 langsung dual channel. Tentunya ini onboard jadi nggak bisa di-upgrade, tapi udah 32GB nggak usah komplain ya. Untuk storage dia pakai 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot M.2, jadi kalau mau upgrade mesti cabut yang terpasang. Tapi lagi-lagi ini udah 1TB ya. Untuk konektivitas wireless dia udah pakai Intel Killer Wi-Fi 7 di sini. Jadi udah Wi-Fi 7, jadi future proof ya. Bluetooth-nya udah versi 5.4 juga. Untuk kapasitas baterai, nah ini dia nih, gede 75 watt hour. Ini sama seperti pendahulunya. Nah, menurut klaim MSI, baterainya ini bisa bertahan 15 jam di mode penghematan tertentu. Nanti kita uji lah ya. Nah, untuk sistem operasinya dia pakai Windows 11 Home versi 23H2 untuk bawaannya. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Biasa ya, kalau mau ringan banget emang harus laptop klasik biasanya, untuk sekarang paling nggak. Untuk material chassisnya dia menggunakan magnesium aluminium alloy di sini. Ini yang membuat laptop ini jadi ringan tapi tetap terasa kokoh. Untuk desain emang terasa mirip dengan MSI Prestige 13 Evo yang sebelumnya, yang udah pernah kita uji sebelumnya. Di sini masih terlihat simple, minimalis. Ya, desain keseluruhannya terasa profesional aja di situ. Di body laptop sekitaran keyboard ya, ini cukup unik nih sini. Karena di sini area pinggirannya itu melengkung, jadi bentuknya kayak cekungan gitu. Nah, beralih ke sisi belakang layar, di sini ada logo MSI Business ya. Dan sama seperti yang pendahulunya, dia juga sudah lolos uji ketahanan military standard 810G. Jadi harusnya tahan banting yang satu ini. Untuk warna ini namanya adalah Stellar Grey. Kita belum lihat ada warna lain ya. Harapannya sebetulnya ada warna putih, tapi ya sayangnya ini Stellar Grey yang sini. Untuk dimensi panjangnya 29,9, lebar 21 cm dan ketebalan 1,69 cm. Untuk bobotnya ya, kalau kita timbang ini hanya 965 gram saja. Cukup jauh di bawah 1 kg. Sementara untuk chargernya sendiri adalah charger 225 gram. Jadi kalau dibawa-bawa dengan chargernya dan kabel-kabelnya itu semua, total bobotnya jadi 1,19 kg. 1,2 kg biasanya terhitung laptop yang ringan banget. Nah, ini udah laptop plus chargernya. Untuk layar ini ukurannya 13,3 inci dan ini sudah menggunakan panel OLED. Resolusinya 2,8K atau 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ini termasuk peningkatan ya dibandingkan Prestige generasi sebelumnya yang pakai layar IPS level dengan resolusi FHD+ doang ya. Untuk refresh rate ini ya 60 Hz saja dan menurut MSI layar ini punya color gamut di 100% di CIP3. Berdasarkan pengujian kami, peak brightness itu ada di 405 nits yang berarti cukup tinggi. Sementara gamut coverage ada di 98,2% di CIP3 dan gamut volume di 119,7% di CIP3. Jadi udah sesuai dengan klaimnya. Untuk permukaan layarnya ini glossy, jadi ya udah pakai OLED, glossy pula ya. Jadi cemerlang banget memang warnanya ya. Dan layar ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Di sini ada tombol shortcut F12 yang penting banget nih karena dia bisa dipakai untuk memutar orientasi tampilan di layar. Nah, ini akan memudahkan kalau kita mau presentasi misalnya gitu ya. Jadi orang yang ada tepat di depan kita bisa benar-benar membaca isi presentasi kita walaupun di atas meja yang kecil. Nah, untuk bingkainya ini di sisi-sisinya tergolong tipis dan bingkai atas sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera dan beberapa sensor di situ. Nah, sekarang mari kita bahas kamera dan mikrofonnya. Untuk kamera dia menggunakan resolusi 1080p dilengkapi dengan shutter fisik di sini ya. Kamera juga sudah menggunakan teknologi AI untuk melakukan background blur dan berbagai efek kamera lain yang dapat diakses melalui menu pada taskbar di Windows. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita melakukan background blur, kita bisa lihat di sini yang kerja adalah NPU-nya ya. Ya, prosesor AI-nya, bukan CPU-nya yang bekerja di sini. Ya. Jadi buat kalian yang butuh multitasking sambil menggunakan fitur ini, pekerjaan kalian tidak akan terganggu harusnya karena prosesor bisa kerjain yang lain. Nah, untuk mikrofon dia dilengkapi dengan fitur noise cancelling dengan MSI AI Engine yang dapat diatur melalui software MSI Center Pro. Mikrofonnya juga menarik ya, karena selain ada di samping webcam, kita bisa lihat bahwa ada satu mikrofon yang terletak di samping sebelah kiri keyboard kita. Ya, mungkin ini untuk dikombinasi supaya AI-nya lebih paham lagi ya. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, kali ini kita sedang berada di luar dengan kondisi di belakang saya lagi ramai dengan kendaraan. Kali ini kita akan menguji noise cancellation dari laptop MSI Prestige 13 AI Evo. Untuk hasil noise cancellation-nya sudah yang terbaik di kelasnya ya. Suara terdengar jernih dan
lepas dari bising kendaraan. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Dan kali ini kita sedang menguji kamera dari laptop MSI Prestige 13 AI Evo. Nah, menariknya, kamera ini punya beberapa fitur yang didukung oleh teknologi AI. Contohnya adalah background blur. Seperti ini, kita langsung demonstrasiin aja kali ya. Nah, ini ada standard blur dan ada portrait blur. Nah, dan karena dia pakai AI, jadi dia udah bisa bedain mana yang emang butuh di blur, seperti background ini dia langsung di blur, dan mana yang masih fokusnya. Contoh ini tangan, misal tangan saya gerak-gerak gini, dia nggak ikut ngeblur, dia udah tahu kalau tangan itu bagian dari kita. Berikutnya ada automatic framing. Nah, ini fitur yang menarik banget kalau misalnya kalian presentasi dan butuh jalan gerak-gerak. Contohnya, misal saya menjauh gini, dia akan otomatis zoom in. Ini nggak diedit ya, ini benar-benar otomatis zoom in sendiri. Terus kalau misal saya berdiri, lalu jalan ke sebelah sini, dia akan otomatis nge-crop, langsung zoom in ke posisi saya yang ada di sini. Jadi kalian bisa pakai kamera ini sambil jalan-jalan dan fokus kameranya tetap ke kalian. Kalian ada di center frame-nya. Ini fitur yang menarik banget ya. Sedangkan untuk kualitas kameranya sendiri udah bisa dibilang oke, selama pencahayaan ruangan kalian cukup. Seperti bisa lihat nih kayak pori-pori gini kelihatan, rambut juga tipis gini masih kelihatan jelas ya, bisa dilihat di sini. Ya, jadi gimana? Kualitas kamera dan noise cancellingnya emang tergolong sangat bagus ya. Ini salah satu yang paling mantep di kelas harganya dan untuk laptop tipe seperti ini. Kita lanjut ke audio. Dia menggunakan konfigurasi 2 speaker yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Biasanya konfigurasi kayak begini tuh ya kurang gitu asik gitu suaranya. Dia dilengkapi dengan software DTS audio processing yang dapat digunakan untuk mengubah profil audio dan equalizer. Menariknya ya, ternyata suaranya cukup kenceng di sini, cukup menggelegar dan separasinya oke, bisa dinikmati banget bahkan. Sangat mengejutkan untuk laptop dengan ukuran kecil seperti ini dan ringan seperti ini. Lanjut sekarang kita bahas konektornya. Di kanan ada satu micro SD card reader, ada satu Kensington lock, dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A. Kalau di kiri ada satu HDMI 2.1 yang ukuran besar, ya mantap ya, ukuran gede sini. Lalu ada dua Thunderbolt 4 dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Ini mantap ya, laptop yang tipis dan super ringan, tapi tetap ada konektor full size untuk HDMI dan USB Type A-nya. Jadi kalau kita mau nyolok flash disk atau nyolok ke proyektor pas lagi meeting, gampang, nggak ada masalah. Nggak usah pakai adaptor, converter, apalah segala macam, nggak penting. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard tipe chiclet dengan layout simple khas laptop bisnis dari MSI. Tombol powernya menyatu dengan layout keyboard di kanan atas. Tapi menariknya, bukan di pojok ya. Tombol di pojok itu tetap tombol delete. Jadi posisinya membuat dia tidak mudah kepencet nggak sengaja gitu ya. Kadang-kadang mau pencet tombol delete, kepencet tombol power gitu. Nggak mungkin. Karena tombol delete tetap di sebelah kanan. Nah, untuk keyboard ini pakai backlight putih dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F8. Kita lanjut ke touchpad. Dia pakai precision touchpad dengan ukuran yang tergolong besar. Ini cukup memuaskan ya menggunakannya. Letaknya center to spacebar, tapi agak sedikit melebar ke kanan hingga tombol Alt. Untuk sistem keamanan, dia menggunakan infrared kamera yang sudah mendukung Windows Hello. Selain itu, kamera juga mendukung software Tobii Aware dengan fitur Presence Detection yang dapat secara otomatis melakukan dimming layar, blur atau sleep saat kita pergi atau saat ada orang lain yang ngintip di belakang kita. Laptop ini juga memiliki fingerprint sensor yang menyatu di tombol power. Jadi, kita bisa milih nih mau pakai infrared kamera atau fingerprint saat login ke Windows. Lengkap. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe aja. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek performa. Nah, di sini terdapat pengaturan mode performa yang dapat diakses melalui software MSI Center Pro dengan beberapa opsi nih. Ada Smart Auto. Di sini laptop akan mendeteksi beban kerja dan mengubah mode performa secara otomatis. Kemudian ada juga Extreme Performance, Balance, Silent, dan Super Battery yang namanya udah menjelaskan fungsinya masing-masing. Pengguna juga dapat mengatur kecepatan kipas saat milih mode Extreme Performance dengan 3 opsi. Ada Auto, Advanced, Manual, dan Cooler Boost. Sekarang kita masuk ke konsistensi performanya. Di sini kita pakai Cinebench ya, tapi sekarang kita ganti ke Cinebench R23. Kenapa? Karena Cinebench yang sebelumnya udah mulai ada anomalinya nih. Udah mulai ada yang kurang pas dengan OS baru mungkin atau dengan sistem yang baru. Jadi kita akan beralih ke Cinebench R23 mulai dari video yang satu ini. Jadi kita pakai Cinebench R23 30 menit looping. Di sini yang jadi beda adalah
Kali ini pengujiannya dilakukan dengan batas waktu, jadi 30 menit. Jadi kalau performanya berbeda, maka pengerjaan dalam 30 menit ini bisa beda-beda juga. Misalnya untuk yang satu ini, kalau di mode paling kenceng ya, dia mungkin bisa sekitar 20-an kali selesai pengujiannya. Sementara untuk di mode yang irit dayanya, mungkin dia akan cuma belasan kali menyelesaikan pekerjaan. Jadi jangan bingung ya kalau grafiknya agak-agak beda, nanti kita terjemahin kok. Nah, untuk skor maksimalnya di mode Smart Auto, skornya itu bisa mencapai 8.642 poin. Di mode Balance, skor bisa mencapai 8.801 poin. Sedangkan di mode Extreme Performance dia bisa dapat 13 ribuan poin di sini. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan di sini kita lihat di mode Smart Auto itu di kisaran 9.500 sampai 6.800 poin. Sementara di mode Balance di kisaran 6.800 sampai 7.000 poin. Untuk Extreme Performance dia ada di kisaran 11 ribuan. Jadi emang jauh ya bedanya ya. Untuk suhu kerjanya itu udah pakai Science R23 juga. Di mode Extreme Performance suhu sempat spike, lompat sebentar di awal ke 110 derajat Celcius. Tapi ini wajar sebetulnya. Ya, jangan kaget. Kenapa? Karena core ultranya ini punya TJ Max memang di 110 derajat Celcius. Jadi memang diizinkan untuk nyampe ke situ. Tapi ini hanya lompat doang dan langsung turun lagi. Ini hanya terjadi 2 kali selama pengujian 30 menit. Yang pertama di awal run dan sempat sekali ke 103 derajat Celcius di pertengahan run. Untuk suhu yang bisa dipertahankan rata-rata ada di 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi sebetulnya cukup aman. Sedangkan kalau di modenya Smart Auto dan Balance ini karakter suhunya itu sama ya dan lebih rendah dibandingkan Extreme Performance. Dia cuma sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Nah, sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai mode baterai. Di mode Smart Auto untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 7.400 sampai 7.600 poin. Ya, jadi ini berarti bahwa dengan atau tanpa baterai performanya bisa mirip-mirip aja. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2024. Kita coba pakai file 4K 60 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Dengan software only kita bisa dapat waktu 14 menit 42 detik. Sementara kalau pakai akselerasi OpenCL kita dapat waktu 5 menit 35 detik ya. Tapi dia punya Thunderbolt kan ya. Jadi kalau kita pakai eksternal GPU via Thunderbolt-nya, kita bisa pakai CUDA di sini dan selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Jadi CPU-nya mumpuni sih di sini sebetulnya. Tinggal masalah GPU lebih kencang aja kalau mau kerjaan-kerjaan yang super berat. Tapi kalau kita lihat di sini kalau pakai 1080p gimana? Ini 1080p 60 fps 2 menit 7 detik. Pakai software saya dalam waktu 3 menit 15 detik. Kalau pakai OpenCL udah 1 menit 37 detik. Jadi udah kencang. Udah kencang untuk 1080p 60 fps. Kalau pakai CUDA ya udahlah 44 detik jelas ya. Lanjut untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, bukan pakai external GPU ya. Di sini suhu CPU terlihat aman di kisaran 75 sampai 81 derajat Celcius saja. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 8, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Lagi-lagi kita pakai video 4K 60 lagi yang 2 menit 7 detik. Kalau kita render itu saya dalam waktu 9 menit 54 detik. Sementara kalau ini 1080p 60 fps, kalau di render akan selesai dalam waktu 3 menit 13 detik. Sementara itu suhu kerjanya saat melakukan 4K video exporting, suhu di awal sempat spike ke 103 derajat Celcius tapi kemudian turun dan bertahan di 80 sampai 90 derajat Celcius. Lebih terjaga dengan aman di sini. Suhunya di awal memang kelihatan tinggi, tapi ya lagi-lagi udah dibahas tadi ya bahwa TJ Max-nya atau maksimumnya ada di 110 derajat Celcius. Apa yang terjadi kalau mencapai 110 derajat Celcius? Ya akan diturunkan ke bawah, bukan meledak gitu. Enggak juga. Ini maksudnya dia akan bertindak kalau nyampe ke 110 derajat Celcius di mana performanya diturunkan. Tapi ternyata di sini ya suhunya nyampe 110 pun performanya nggak turun, kencang-kencang aja gitu ya. Cuman memang suhunya yang dijaga, mungkin ditahan-tahan dikit gitu. Lanjut untuk gaming, ya boleh dong kita tes gaming ya. Nah kan di sini IGP-nya atau Integrated Graphics-nya itu kan menggunakan Intel Arc Graphics, jadi harusnya kencang. Jadi kita tes juga buat gaming. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya saat kita mainkan Assassin's Creed Mirage ya. Ini yang lebih panas dari Valhalla sebetulnya. Selama setengah jam dengan settingannya Intel Xe SSD Performance. Untuk suhu CPU itu ada di kisaran 66 sampai 77 derajat Celcius saja. Sementara untuk suhu permukaan, area tengah merupakan area yang terpanas dengan titik terpanas di dekat huruf R yang mencapai 42 derajat Celcius. Untuk area keyboard kanan ada di kisaran 31 sampai 38 derajat Celcius, sementara area keyboard kiri ada di kisaran 34 sampai 41 derajat Celcius. Untuk palm rest aman 28 sampai 32 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan kristal Dismark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 7097 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 5246 MB per second. Nah, ini benar PCIe Gen 4, ada 7000-nya gitu kan. Kencang di sini. Lalu kita lanjut ke pengujian baterai. Kita menggunakan mode Smart Auto di sini. Kita uji dengan dua tingkat istirahat. Ada yang 150 nits untuk pengujian yang standarnya kita, dan karena ini Evo, kita nyontek pengujiannya Evo. Karena Evo kalau pakai layar OLED dia akan uji di 200 nits. Mari kita lihat ya. Volumenya tetap di 25% ya. Untuk hasil pengujian local video playback, kalau pakai 150 nits selesai dalam waktu 15 jam. Sementara kalau pakai 200 nits layarnya lebih terang dikit, selesai dalam waktu 14,5 jam. Luar biasa. Sepertinya ini karena LPE-nya ya, low power efficient core-nya tadi itu bekerja di sini. Jadi lebih awet baterainya pada saat nonton. Nah, kalau untuk charging dalam 30 menit pertama kita dapat 38%, sementara untuk dari kosong sampai full kita butuh waktu 2 jam 30 menit. Ini bukan durasi charging terbaik yang pernah kami dapatkan, tapi mengingat daya tahan baterainya yang tergolong luar biasa dan baterainya emang gede ya, di 75 watt hour. Jadi wajar-wajar aja sih rasanya. Oke, karena ini adalah sebuah AI PC, jadi kita harus tes kemampuan on-device AI atau offline AI-nya. Di sini kita akan pakai dua software. Yang pertama adalah Audacity dan kemudian adalah GIMP untuk generative content-nya. Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu ya kalau laptop berjalan di mode airplane mode. Iya, nggak nyambung ke WiFi dan tidak terhubung ke internet sama sekali ya. Di Audacity kita bisa lihat bahwa laptop ini bisa menjalankan fiturnya dengan mudah, bahkan tanpa memberikan beban yang tinggi ke sisi CPU-nya. Lumayan ya. Sementara untuk pekerjaan satu ini, unit yang dibebankan di prosesornya adalah NPU ya, atau chip AI-nya. Terlihat sekali sini chip AI-nya yang bekerja dengan keras. Tapi karena chip AI-nya yang kerja, jadi pekerjaannya juga bisa dikerjakan dengan tetap lancar. Nah, ini letak fungsinya ada NPU khusus. Hal yang sama juga kita temukan saat kita menjalankan fitur generative image yang ada di GIMP, di mana yang bekerja keras di sini adalah unit NPU-nya, bukan core dari prosesornya. Jadi bisa ya AI jalan tanpa internet, bisa ya. Kalau pakai AI PC seperti ini membuat privasi kita tetap terjaga. Mau bikin konten dengan bahan dasar atau prompt yang rahasia, nggak ada masalah. Nah, berikutnya kita akan juga coba fitur-fitur Intel Unison. Yang pertama ada file transfer, di mana kita bisa dapat melakukan file transfer dengan sangat mudah dari smartphone ke laptop, ataupun sebaliknya hanya dengan melakukan drag and drop. Lalu ada yang namanya notification, di mana seluruh notifikasi yang muncul di smartphone akan ditampilkan di laptop. Sebagai contoh di aplikasi WhatsApp nih ya, kita bisa langsung mendapatkan notifikasi dan melakukan reply chat langsung melalui balon notifikasi yang muncul di Windows. Selain itu, kita juga bisa melakukan panggilan telepon maupun mengirim pesan SMS langsung melalui laptop. Jadi nggak perlu ngangkat smartphone lagi. Nah, kalau untuk harganya bagaimana? Nah, saat video ini dibuat, harga laptop yang satu ini ada di kisaran Rp20.999.000. Ini cukup wajar harganya. Dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021 ya, udah ada Office-nya. Ada Windows 11 Home, garansinya juga 2 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi 32 GB rasanya. Untuk harganya pun udah mumpuni lah 32 GB ini. Lalu untuk suhu prosesor ini terlihat kadang-kadang bisa lompat agak tinggi di mode Extreme Performance, terutama untuk software-software yang membebani prosesor hingga 100% terus-menerus. Tapi nggak perlu khawatir sih sebetulnya, karena kita bisa ubah ke mode Smart Auto, Balance, atau bahkan Silent agar suhunya tidak terlalu tinggi. Lagi pula software seperti itu agak jarang, dan kita lihat tadi ya, begitu dia lompat terlalu tinggi, toh tetap akan ditahan dan turun lagi.
Kemudian durasi untuk charging, ini terasa sedikit lebih lambat dari yang kita harapkan. Kita berharap 2 jam, kita dapatnya 2,5 jam. Tapi mengingat kemampuan baterainya, ya masih wajar-wajar aja juga. Nah, dari sisi menariknya, laptop ukuran 13 inci ini sangat ringan dan powerful banget. Bobotnya itu di bawah 1 kilo, bahkan 965 gram aja, dan desainnya ringkas, tampilannya juga profesional. Udah punya sertifikasi Intel Evo Platform pula, jadi udah lengkap fitur-fiturnya. Dia udah pakai prosesor baru, Core Ultra 7 155H. Punya 16 core, 22 thread masif ya. Jadi dia nyaman dipakai untuk multitasking. 2 core diantaranya adalah low power efficient core yang lebih hemat daya. Jadi baterai juga lebih awet untuk penggunaan sehari-hari. Juga dia udah punya NPU atau Neural Processing Unit di sini. Jadi untuk on-device AI bisa seperti kita demokan tadi. Integrated graphics-nya ini juga lumayan kenceng ya, kuat untuk menjalani berbagai game bahkan sampai ke tipe yang AAA. Bahkan udah support ray tracing dan teknologi Intel XeSS. Storage SSD-nya juga sangat lega, layar OLED resolusinya mantap banget di 2,8K, color gamut juga 100% DCI IP3. Konektornya lengkap di sini, bahkan masih punya 2 Thunderbolt 4 dan ada HDMI serta USB yang full size. Micro SD juga masih ada lah di sini ya slotnya. Untuk software-softwarenya juga lengkap di sini, software performance dan fan controlnya ini seperti laptop gaming jadinya ya rasanya ya. Dan daya tahan baterainya luar biasa, bisa nyampe ke 14-15 jam. Itu awet banget untuk layar tipe seperti ini ya. Untuk sistem kamera juga lengkap, fingerprint reader bisa, kamera infrared juga bisa ada di sini. Kamera juga udah support fitur Tobii Aware yang mampu meningkatkan privasi penggunanya lagi. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 di sini dan garansi 2 tahun. Nah, jadi pertanyaannya, laptop ini buat siapa? Terlepas dari kemampuan AI-nya, jelas laptop ini akan sangat menarik untuk pebisnis atau siapapun yang mobilitasnya tinggi banget, sering bawa laptop kemana-mana dan butuh daya tahan baterai yang oke banget. Ini akan cocok banget, termasuk saya. Dan untuk semua yang butuh multitasking, buka banyak file dokumen, Excel, tab di crop, ini enteng, nggak ada masalah di sini, enteng banget. Pengen video editing juga bisa ya, tapi ya sampai Full HD 60 fps lah lancarnya ya. Dan nggak perlu nyolok charger juga, udah kenceng kok, nggak ada masalah ya. Mungkin dari kalian ada yang butuh perangkat untuk kemampuan AI juga. Nah ini udah punya NPU ya, udah punya NPU bawaan di dalam prosesornya udah ada. Atau mungkin pengen main game pas istirahat kerja tapi nggak mau bawa laptop yang berat-berat. Nah GPU lumayan kenceng loh yang satu ini ya, si Core Ultra 7-nya ini lumayan kenceng. Mau main Assassin's Creed Mirage yang baru juga masih bisa sebetulnya. Intinya, kalau kalian mencari sebuah laptop super ringan, performa tinggi dengan daya tahan baterai yang awet banget, dengan kemampuan on-device AI, nah si MSI Prestige 13 AI Evo ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Dan untuk saya sangat berharap MSI lupa meminjamkan barang ini di sini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.